sini. Bukan, Pak. Kembali ke Selamat malam untuk Magico Alexa. Gimana kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Terima kasih Mas Tuko. Selamat malam. Malam juga. Tatapan matanya biasa aja dong. Tatapan matanya. Biasa aja. Ini mata ngantuk. Ya. Kembali ke sebelum masuk ke tema malam ini, saya baca di majalah populer. Dirimu ini pernah memiliki cerita horor dengan wanita cantik berbaju merah di apartemen yang pernah ditinggali. Ceritanya seperti apa nih? Monggo. Sebenarnya bukan aku yang ngalamin ya, tapi asisten aku, dan saat itu memang ada aku sendiri. Kejadiannya waktu pas baru pindah memang ke satu apartemen di daerah utara. Masuk ke dalam situ memang awalnya nggak ada apa-apa, tapi saat kita semua pengen rapi-rapi buang sampah hasil pembungkusan ABCD, nggak jauh kan dari lift, tinggal buang aja situ. Waktu itu yang buang aku, asisten aku, dan pembantu aku. Yang buang pembantu aku dan asisten jalan ke lift, mau cari makan ke bawah. Udah sampai di depan pembuangan sampah, asisten aku panggil si Mbak dong, Mbak, ayo gitu. Mbak ayo gitu. Pas dilihat ternyata asisten aku mukanya tuh bukan muka enak, tapi mukanya ayo Mbak gitu. Seakan-akan kayak ada yang dilihat lain gitu. Terus nyamperin jalan. Nggak tahu ngelihat apa, entah dia ngelihat apa, jalan terus Ibu mau kemana? Aku biasa bahasain ke asisten aku manggilnya Ibu gitu. Ibu mau kemana? Itu ada cewek katanya gitu kan. Cewek mana? Itu cewek masuk sampah katanya gitu kan. Masuk sampahan katanya. Nggak lama dilihat nggak ada lagi ceweknya. Udah nggak ada. Itu versi dari asisten aku. Sampai di bawah aku nanya dia, itu masih gugup kan. Tadi non, aku ngelihat sendiri kata dia gitu kan. Ada cewek cantik, rambutnya panjang hitam kata dia gitu, pakai baju panjang warna merah, masuk ke sampahan kata dia gitu. Makanya aku aneh kata dia gitu. Terus aku bilang salah lihat kali, halu kayaknya. Terus dia bilang enggak salah. Sampai disamperin. Mungkin kalau ketemu mau jadiin model juga kali ya asisten aku. Kembali ke berbicara tentang pesugihan, kabarnya dirimu ini sering diceritakan oleh sang ibu tentang banyak jenis pesugihan. Pesugihan apa saja memang yang dirimu ketahui? Yang aku tahu ya, dan aku baca lagi selanjutnya, pesugihan Nyi Blorong itu udah tahu banget, dan aku sampai lihat filmnya juga, sampai ada kisahnya juga, sampai aku baca juga apa sih pesugihan Nyi Blorong itu. Terus aku baca juga tentang pesugihan bulu genderuwo, dan aku baca juga tentang pesugihan babi ngepet. Hanya membaca aja. Tapi dari semua itu yang memang aku pedalamin banget, sampai pengen tahu pesugihan yang makan keluarga banyak gitu loh. Adalah pesugihan babi ngepet kan, karena dia numbalin selain pesugihan yang harus 2 pasang, sepasang suami istri, dia juga harus numbalin 1 anak kesayangannya untuk jadi kaya raya. Serem. Balik pemirsa, bintang tamu saya yang kedua adalah seorang praktisi spiritual yang akan menjelaskan lebih mendalam tentang pesugihan babi ngepet. Siapa dia? Kita sambut Mbah Bejo. Mbah, pakai bajunya macan. Macan. Temanya macan, malam ini macan. Jangan sembarangan. Oh iya bener, Mas. Ini niup kamu angus loh. Ditiup angus. Emang ditiup angus emang apaan? Sate. Jangan sembarangan. 5 tahun di gua. Oh, Bertapa ya, Mas? Nggak makan nasi. makan apa dong? Lontong. Sama aja. Ini kalau di Mister tuh kalau jalan-jalan share-nya ratingnya mesti. Karena makan lontong itu ya Mas ya? Beserta bungkus-bungkusnya. Itu Mbak Bejo ini atau Mr. Grandfather. Apa kira? Mbah Bejo orang. Oh, iya, terserah dah. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Ya, baik Mas Dogol dan selamat malam semuanya. Mr. Grandfather.
Si muda dipanggil Mbak. Tapi pola pikirnya seperti orang yang ini lah, dewasa yang Masih muda dipanggil Mbak. ada sesuatu. Ketawamu nggak enak banget. Langsung aja nih Mbak, berbicara tentang tema pesugihan babi ngepet. Sorry tak sebut lagi. Ini hanya saya baca saja. Katanya ada fakta tentang awal mula babi ngepet ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Seperti apa itu Mbak? Monggo Mbak. Ya, babi ngepet itu mungkin sudah legenda ya Mas. Sudah legenda. Itu sudah tahun dulu lah yang jelas. Itu ada seorang pendekar. Jadi itu termasuk ilmu hitam. Jadi ada orang kebetulan waktu itu saya di daerah Weleri Mas. Weleri. Weleri Jawa Berarti Tengah. kalau dari sini sebelum Kendal. Ya betul Mas. Tapi kalau dari sana setelah Kendal. Ya. Itu jual ayam kampungnya banyak di Tasik. Pasar Weleri. Namanya Pasar Weleri. Oh, Itu langganannya Dul itu. itu spesialis ya? Itu sendiri ada seorang penduduk di situlah yang jelas. Penduduk di situ hidupnya sangat-sangat susah. Di Weleri itu ya? Iya Mas. Sebelum Itu Kendal ngomongin ya? kamu. Terus hidupnya sangat apa Mbak? Susah sekali. Ngomongin kamu. Ya terus Mbak. Itu sendiri nggak kuat dengan cobaan-cobaan. Dari cobaan apapun lah yang jelas mengenai harta kekayaan seperti itu. Terus dia sendiri sampai suami istri ini melakukan kalau zaman dulu nyupang ya Mas, nyupang. Di leher apa di? Bukan, di dengkul. Bagian nyumpah Mas, Beda, berucap, Mas. berucap, berucap, Nyupang kok. berucap. Bukan, beda. Lu juga ngasih tahu Ya, salah. nyupang Iya. Kenceng keliru. Gayanya sok taumu. Ih, Apa Mbak? Itu mencari kalau aja nggak tahu. Itu mencari pesugihan. mencari pesugihan Mas. Jadi Ini mencari Mbak, maaf. Nyumpah. Pas Mbah tadi barusan bicara nyumpah itu ya, nyupah. nyumpang. Nyari nyupang. nyupang. Iya, Oh, nyupang. Nyari pesugihan. Itu kenapa ya Mas ya? Ini nih, sini sampai sini nih merinding terus, Mbah. Deket gue. Sebelah kiri. Sebelah kiri terus. Pesugihan itu maksudnya. Ya, nyari pesugihan karena pesugihan itu kata orang Jawa kata dari sugih. Iya. Itu Kaya. kaya. Gitu. Mencari kekayaan yang kurang baik Ya, yang jelas terus? seperti itu. Terus itu dia ke hutan yang Mas, dinamakan liatin apaan? Di belakang kamu sebelah kiri bener apa yang kamu Iya. katakan merinding. Mas kok senyum-senyum? Jadi ada perempuan rambut panjang dan muka separuh agak nggak jelas, matanya merah. Itu, Mas. Terus dia mendatangi seorang spiritual Iya. kuno ya. Spiritual kuno ini mempunyai kekebalan, juga mempunyai ilmu hitam. Iya. Terus diajak ke hutan Mas, hutan di Weleri itu. Oh. Alas roban, Ya, alas roban. roban alas. Kebalik. Kebalik. Roban alas. Alas roban. Arwana tukul. Pipe. Pipe ledeng. Ya. Terus habis itu persetujuan sudah, ya berani. Langsung dilakukan ritual. Ada sanksi-sanksinya apa itu? Jelas pasti ada sekali Mas. Kalau masalah itu masalah pesugihan babi ngepet itu sangat-sangat ekstrim sekali Mas. Matinya Misalnya juga, seperti apa Mbak? matinya juga ekstrim. Contohnya Ikut itu bisa dibakar hidup-hidup. ya Mbak? Bisa dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Wah, mati. Ya.
Langsung jadi babi panggang kayaknya. Iya, lu ceria Bisa amat. Nggak ngasih kecap aja. Salah Poprip. Itu bisa dibakar hidup dan juga itu pas kalau terakhirnya pasti itu akan akan meninggal. Ya, semua Itu juga mesti pasti yang laki meninggal. dulu apa yang perempuan Mbak yang jadi babinya itu Mbak? Itu yang jelas nunjuknya ke Pepi Mas pas gitu. lakinya Mas. Laki. Lakinya dulu ya, yang Iya, perempuannya. lakinya. Bukan gue enak aja lo. Jadi berdua ini sudah kesepakatan mencari pesugihan babi ngepet, terus itu pulang. Iya. Yang perempuannya, yang istrinya Iya. itu harus ada di rumah. Tuh, dengerin. Jagain Ada ya. di rumah, itu jagain. Kalau sekarang mungkin lilin ya Mas. Tapi kalau dulu belum ada lilin itu. Apa Mbak? Itu apa ya? Obor. Petromang, obor. Teplok ya Mas apa? Oh iya, iya. Teplok. Oh, lampu templok. Sentir. Ya, ya. Sentir. Salah satunya itu Sentir. Lampu teplok ya? ya lampu templok itu. Itu Teplok. Lampu teplok. Teplok udah ada kacanya. Sentir. Iya. Kamu tuh sentir. Kamu tuh. ya itu. Terus sesaji-saji jelas. Apa aja bahasa saji Mbak diapalin teman saya Mbak? Kalau dulu adanya kuali Mas, kuali besar. Ya, gampang nyari di kasih Blok A bisa aja. kasih air, Air gampang. terus kasih air bunga itu Mas. Nah, kecil. Terus tengahnya ada lentera tadi, ada teplok tadi di tengah. hari itu aku nggak ada. Nah, terus yang menjalankan ritual seperti jadi babi tadi harus telanjang. Wah, kebiasaan dia tiap malam. Itu pernah tetangga di daerah Pamulang tuh teriak-teriak gara-gara ada tuyul terus tak selidiki, tak sanggong tuh tak intek. Ternyata Omen nggak pernah pakai baju. Oh, jadi nggak pakai baju. Ya, nggak pakai baju Mas. Itu sarannya apa? Kuali, air, terus apa aja? Air kembang tadi Mas, sama Ya, kembang tadi. Terus kembang sama pot-potnya katanya. Gedean dong. Ini masukin ke platform. Sama yang punyanya sekalian. Sabar. Nanya biar ngerti. Ya nanyanya bikin nafsu. ya, Pisang sama pohon-pohonnya terus taruh situ. tiker Mas. Gedean. Tiker. Tiker. Ya, tiker. Tiker kasih. Tiker takir. kalau dulu pandan itu ya Mas, tiker pandan itu. Jadi di situ taruh tengah, terus istrinya nungguin lentera tadi, nungguin Operasinya jam Ya. berapa biasanya, Mbak? itu yang sering itu malam Mas. Kalau siang enggak mungkin. Siang enggak mungkin. Itu malam Mas. Kalau persyaratan cuma kayak gitu, teman-teman saya sih gampang. Gua suruh nungguin lilinnya. Kalau golang aluminium nggak kayak teh tiup-tiup. Nah, syukurin loh benar. Goyang gua diem, kalau perlu lah goyang sekali. Baik, biar kamu ekormu tinggal gini-gini aja, baru hadir. Nah pemirsa, saya ada tayangan tentang fenomena pesugihan babi ngepet. Kita lihat cuplikannya. Maaf ya kalau kamu boleh melihat gambarmu sendiri. Pemirsa Bukan Empat Mata, pasti Anda pernah mendengar fenomena babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman babi. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang ingin kaya dengan cara mengambil jalan singkat, yaitu pesugihan babi. Tempat mencari pesugihan ini ada di beberapa tempat, salah satunya adalah daerah Pegunungan Keramat. Di sana seseorang bisa menemui seorang juru kunci. Ia akan menerangkan cara-cara dan persyaratan bagi pelaku pesugihan yang berminat dan rela mengorbankan seorang anaknya yang paling disayang untuk menjadi budak raja siluman babi. Sehingga pada akhirnya pelaku pesugihan mendapat baju hitam yang telah diberi ritual kepadanya untuk dibawa pulang. Dalam aksinya, si pelaku babi ngepet harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya, dan nanti secara ajaib ia akan berubah menjadi babi.
Orang yang satu lagi harus menjaga lilin agar tidak goyang apinya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Cara babi ngepet mencuri uang dari rumah yang menjadi targetnya dengan menggesek-gesekkan badannya ke almari atau tempat penyimpanan uang. Konon saat sudah berubah menjadi manusia, kantong jubah hitam yang digunakan oleh pelaku babi ngepet akan berisikan uang hasil curian. Penasaran seperti apa cerita sebenarnya tentang fenomena babi ngepet? Saksikan penjelasan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Diket maupun nggak diket sama aja loh. Kayaknya ngincer banget Omen, Mas. Ngincer banget dia. Ya yang mirip cuma dia. Yang lainnya kan tapir ya. Ada babi ngepet, ada tapir ngepet. Balik kalau Beda dikit. untuk Mbak Bejo ini atau Mr. Grandfather. I curious nih Mbak. Penasaran maksudnya Mbak. Iya, ngerti kali. Orang tua kasih bahasa Inggris-Inggrisan sekarang. Kalau bahasa tumbuh-tumbuhan malah ngerti Mbak. Apa benar tentang adanya perjanjian dengan Raja Siluman Babi? Ya. Maaf aku nyebut terus nih. Betul sekali Mas, itu sudah saya cuplik di depan tadi Mas. Itu perjanjian di suatu hutan tadi. Jadi itu dengan spiritual kelas tinggi, cuman harus dengan ilmu hitamnya Mas. Mengundang itu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengundang siluman babi itu Mas. Jadi itu sendiri cara dan tata cara untuk mengundang itu sendiri harus benar-benar berani taruhan Mas, berani taruhan karena gampang ya Mbak ya? Taruhannya besar sekali itu Mas. Apa Mbak kalau sampai Mbak gagal? Ya, tadi sudah kita lihat cuplikannya, itu ada anaknya, saudaranya dan lainnya itu yang disayangi dan dikasih. Itu cuman perjanjian sebelum orang itu menjadi kaya raya. Itu harus korbankan dulu, mengorbankan dulu dari mengorbankan dulu dari jadi keluarganya. tumbalnya malah sebelumnya Mbak? Iya, sebelumnya dulu harus itu yang namanya apakah ekstrim. dapatnya lebih banyak? Ya, karena apa? Yang mau jadi nanti itu ndak cepet cepet kemenungsan gitu loh. Cepat ketahuan oleh warga masyarakat sekitarnya itu Mas. Jadi harus menumbalkan dulu. Jadi lebih lama lagi dia akan hidup. Ini wah temen aja kamu korban. Ini sedikit serius. Ini ngomongin apa nih? Tentang babi. Oh, iya. Penekanan bahasa yang lihat muka saya. Loh, Tanya lu tuh. kalau merasa tidak ada hubungan saudara, kenapa tersinggung? Makasih Cut Pakai, makasih. Mbak, di sini kan banyak informasi yang banyak banget yang kita terima tentang babi ngepet. Nah, ini membedakan antara babi biasa dengan babi ngepet tuh yang ciri paling utamanya apa Mbak? Apa kita tanya KTP-nya dulu atau gimana? Ya. Ini sangat berdasar sekali Mas. Yang sering yang sudah pernah saya lakukan dan itu dipegang oleh masyarakat banyak membuktikan itu pasti ada cirinya ya. Itu tangan tetap tangan Mas. Oh ya? Jadi kaki tetap kaki manusia. Jadi cirinya di situ. Jalannya ngerangkak atau berdiri? Lupa. Sebentar. Gimana gua lupa? Orang dia cuma ngajarin 2 kali. Ayah lupa. Pakai nanya. Iya. Maaf guru, maaf. Pelatih babi ngepet. Dia gimana tuh Mbak? Ya, ini pertanyaannya lupa, pasti
Ciri-cirinya seperti itu, Mas. Jadi tangan tetap tangan, jari di sini ya, Mas. Oh, Di tetap. sini. Iya. Di sini. Jarinya gini. Iya. Jari yang mana, Mbak? Ini yang ini jari tangan. Kaki juga seperti itu, nyampe di sini aja, Mas. Kaki. Iya. Oh. Jadi tetap masih berwujud jari Organ manusia. semula ya. Seperti itu. Itu ciri-cirinya kalau itu benar babi beneran, apa itu memang babi jadi-jadian. jadi-jadian. Gitu, Mas. Kembali maaf ya Mbak Becol tadi. Kaburnya Mbah membawa lukisan babi ngepet. Oh iya. Seperti apa gambarnya Mbah? Boleh ditunjukkan oleh Pepi. Monggo Pepi. Ini gua ambil nih. Gambarnya babi ngepet nih. Ini Mbah ini apa-apa? Wih, serem banget kan gambarnya kan? Belum. Gue nggak mau lihat. Oh, tangannya seperti tangan. Iya. Di belakang apa di depan gambarnya? Sini aja. Sini, Oh, ke ya, depan. samping. Oke. Ya. Gitu. Ya, Maaf. ya. Permisi. Saya melukis ini, Mas, kejadian itu pas kita diceritakan di depan tadi itu di Weleri, Mas. Oh, ini Iya. yang untuk Iya, Asli kita berarti. di Weleri. Asli ya? Iya. Lukisan asli? Iya. Nah, kamu nggak usah gitu, udah mirip. Ini ya. Gini. Tangan sama kaki tetap Iya, manusia tetap ya, Mbak? manusia, Mas. Jangan deket-deket. Terus Sama ini waktu lagi. itu sempat yang punya rumah yang melakukan seperti itu sekarang dibumiamuskan, semuanya dibakar dan tinggal tinggal petilasannya aja, Mas. Jadi Daerah itu mana Pak itu, Pak? itu Weleri, Kendal, Mas. Weleri. Lari. Nanti Iya. apa dekat dengan Perancis lah. Lalu? Pemirsa, bintang tamu saya yang ketiga adalah seorang mantan pelaku babi ngepet. Mantan pelaku babi ngepet. Babi. Abahnya karena ingin cepat kaya dan zina seorang wanita menjadi nekat menjalin pesugihan seperti ini. Dia bukan salah sendiri sih. Siapa dia? Kita sambut Tony. Mesa. Seperti apa cerita selengkapnya dari mantan pelaku babi ngepet saat ia harus menanggung akibat hidup menderita? Oh. Jangan lupa menang, tetap di kamar. Mulai goyang artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Tugas si penjaga lilin adalah mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Cara babi ngepet mencuri uang dari rumah yang menjadi targetnya dengan menggesek-gesekkan badannya ke almari atau tempat penyimpanan uang. Konon saat sudah berubah menjadi manusia, kantong jubah hitam yang digunakan oleh pelaku babi ngepet akan berisikan uang hasil curian. Penasaran seperti apa cerita sebenarnya tentang fenomena babi ngepet? Saksikan penjelasan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Diket maupun nggak diket sama aja loh. Kayaknya ngincer banget Omen, Mas. Ngincer banget dia. Ya yang mirip cuma dia. Yang lainnya kan tapir ya. Ada babi ngepet, ada tapir ngepet. Balik kalau Beda dikit. untuk Mbak Bejo ini atau Mr. Grandfather. I curious nih Mbak. Penasaran maksudnya Mbak. Iya, ngerti kali. Orang tua kasih bahasa Inggris-Inggrisan. Kalau bahasa tumbuh-tumbuhan malah ngerti Mbak. Apa bener tentang adanya perjanjian dengan Cukup kan? Tadi non, aku ngelihat sendiri kata dia gitu kan. Ada cewek cantik, rambutnya panjang hitam kata dia gitu. Pakai baju panjang warna merah, masuk ke sampahan kata dia gitu. Makanya aku aneh kata dia gitu. Terus aku bilang salah lihat kali, halu kayaknya. Terus dia bilang enggak salah. Sampai disamperin. Mungkin kalau ketemu mau jadiin model juga kali ya asisten aku. balik
Berbicara tentang pesugihan, kabarnya dirimu ini sering diceritakan oleh sang ibu tentang banyak jenis pesugihan. Pesugihan apa saja memang yang dirimu ketahui? Yang aku tahu ya, dan aku baca lagi selanjutnya, pesugihan Nyi Blorong itu udah tahu banget, dan aku sampai lihat filmnya juga, sampai ada kisahnya juga, sampai aku baca juga apa sih pesugihan Nyi Blorong itu. Terus aku baca juga tentang pesugihan Bulu Genderuwo, dan aku baca juga tentang pesugihan babi ngepet. Hanya membaca aja. Tapi dari semua itu yang memang aku pedalamin banget, sampai pengen tahu pesugihan yang makan keluarga banyak gitu loh, adalah pesugihan babi ngepet kan, karena dia numbalin selain pesugihan yang harus 2 pasang, sepasang suami istri, dia juga harus numbalin 1 anak kesayangannya untuk jadi kaya raya. Serem. Balik pemirsa, bintang tamu saya yang kedua adalah seorang praktisi spiritual. Katanya ada fakta tentang awal mula babi ngepet ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Seperti apa itu Mbah? Monggo Mbah. Ya, babi ngepet itu mungkin sudah legenda ya Mas. Sudah legenda, itu sudah tahun dulu lah yang jelas. Itu ada seorang pendekar. Jadi itu termasuk ilmu hitam. Jadi ada orang kebetulan waktu itu saya di daerah Weleri Mas. Weleri Jawa Tengah. Kalau dari sini sebelum Kendal. Ya betul Mas. Tapi kalau dari sana setelah Kendal. Ya. Kendal. Jual ayam kampungnya banyak di Tasik. Pasar Weleri. Namanya Pasar Weleri. Oh. Itu langganannya Dul itu. Itu spesialis ya. Itu sendiri ada seorang penduduk di situlah yang jelas. Penduduk di situ hidupnya sangat-sangat susah. Di Weleri itu ya? Iya Mas. Sebelum Kendal ya? Kamu. Terus hidupnya sangat apa Mbah? Susah sekali. Ngomongin kamu. Ya terus Mbah. Itu sendiri nggak kuat dengan cobaan-cobaan. Dari cobaan apapun lah yang jelas mengenai harta kekayaan. Bukan, didengkul. Bagian nyumpah Mas, berucap. Bukan, beda. Lu juga ngasih tahu salah. Kenceng keliru. Kayaknya sok taumu. Apa Mbak? Itu mencari. Kalau aja nggak tahu. Itu mencari pesugihan Mas. Jadi Mbak, maaf. Nyumpah. Pas Mbah tadi barusan bicara nyumpah itu ya, nyumpah. Nyari nyumpang. Iya, Oh, nyumpang. Nyari pesugihan. Itu kenapa ya Mas ya? Ini nih, sini sampai sini nih merinding terus, Mbah. Deket gue. Sebelah kiri. Sebelah kiri terus. Pesugihan itu maksudnya. Ya, nyari pesugihan karena pesugihan itu kata orang Jawa, kata dari sugih. Iya. Itu kaya. Gitu. Iya. Mencari kekayaan yang kurang baik, Ya, yang jelas terus? seperti itu. Terus itu dia ke hutan yang dinamakan. Mas, liatin apaan? Di belakang kamu sebelah kiri bener apa yang kamu katakan berhenti. Mas kok senyum-senyum? Jadi ada perempuan rambut panjang dan muka separuh agak nggak jelas, matanya merah. Ya. Mas terus dia mendatangi seorang spiritual kuno ya. Bantu aku, yang buang pembantu aku dan asisten jalan ke lift, mau cari makan ke bawah. Udah sampai di depan pembuangan sampah, asisten aku panggil si Mbak dong, Mbak, ayo gitu. Mbak ayo gitu. Pas dilihat ternyata asisten aku mukanya tuh bukan muka enak, tapi mukanya ayo Mbak gitu. Seakan-akan kayak ada yang dilihat lain gitu. Terus nyamperin jalan. Nggak tahu ngelihat apa, entah dia ngelihat apa, jalan terus ibu mau kemana? Aku biasa bahasain ke asisten aku manggilnya ibu gitu. Ibu mau kemana? Itu ada cewek katanya gitu kan. Cewek mana? Itu cewek masuk sampah katanya gitu kan, masuk sampahan katanya. Nggak lama dilihat nggak ada lagi ceweknya, udah nggak ada. Itu versi dari asisten aku. Sampai di bawah aku nanya dia, itu masih gugup kan.
tadi non aku ngelihat sendiri kata dia gitu kan, ada cewek cantik rambutnya panjang hitam kata dia gitu, pakai baju panjang warna merah masuk ke sampahan kata dia gitu. Makanya aku aneh kata dia gitu. Terus aku bilang salah lihat kali, halu kayaknya. Terus dia bilang enggak salah, sampai disamperin. Mungkin kalau ketemu mau jadiin model juga kali ya asisten aku. Baik, berbicara tentang pesugihan, kabarnya dirimu ini sering diceritakan oleh sang ibu tentang banyak jenis pesugihan. Pesugihan apa saja memang yang dirimu ketahui? Yang aku tahu ya, dan aku baca lagi selanjutnya, pesugihan Mungkin sudah legenda ya mas, sudah legenda. Itu sudah tahun dulu lah yang jelas. Itu ada seorang pendekar. Jadi itu termasuk ilmu hitam. Jadi ada orang kebetulan waktu itu saya di daerah Weleri mas. Weleri. Weleri Jawa Berarti Tengah. kalau dari sini sebelum Kendal. Ya betul mas. Tapi kalau dari sana setelah Kendal. Ya. Itu jual ayam kampungnya banyak di daerah situ. Pasar Weleri. Namanya Pasar Weleri. Oh, Itu langganannya Dul itu. itu spesialis ya? Itu sendiri ada seorang penduduk di situlah yang jelas. Penduduk di situ hidupnya sangat-sangat susah. Di Weleri itu ya? Iya mas. Sebelum Itu Kendal ngomongin ya? kamu. Terus hidupnya sangat apa Mbah? Susah sekali. Ngomongin kamu. Ya terus Mbah. Itu sendiri nggak kuat dengan cobaan-cobaan. Dari cobaan apapun lah yang jelas mengenai harta kekayaan seperti itu. Terus dia sendiri sampai suami istri ini melakukan kalau zaman dulu nyupang ya mas, nyupang. Di leher apa di malam? Itu pernah tetangga di daerah Pamulang itu teriak-teriak gara-gara ada tuyul terus tak selidiki, tak sanggong itu tak intek. Ternyata Omen nggak pernah pakai baju. Oh, jadi nggak pakai baju? Ya, nggak pakai baju mas. Itu sarannya apa? Kuali, air, terus apa aja? Air kembang tadi mas, sama Ya, kembang tadi. Terus kembang sama pot-potnya katanya. Gedean dong, dimasukin ke balkon. Sama yang punyanya sekalian. Sabar. Nanya biar ngerti. Ya nanyanya bikin nafsu. ya, Pisang sama pohon-pohonnya terus taruh situ. tiker mas, Gedean. tiker. Tiker. Ya, tiker. Tiker kasih. Tiker pakir. kalau dulu pandan itu ya mas, tiker pandan itu. Jadi di situ taruh tengah, terus istrinya nungguin lentera tadi, nungguin Operasinya jam Ya. berapa biasanya, Mbah? itu yang sering itu malam mas. Kalau siang enggak mungkin. Siang enggak mungkin. Itu malam mas. Kalau persyaratan cuma kayak gitu, teman-teman saya sih gampang. Gua suruh nungguin lilinnya. Kalau golang nyium nggak kayak teh tiup-tiup. Nah, syukurin loh benar. Puah.